Kita buka sidang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara Fadli untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Ya, setidaknya 4 hal, mungkin latar masalahnya, rumusan masalahnya, metodenya, dan hasil serta temuan-temuannya. Kira begitu. Terima kasih. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da amma ba'du. Untuk yang pertama, saya ucapkan beribu terima kasih kepada penguji yang sudi kiranya hadir untuk menguji saya pada pagi yang berbahagia ini. Dan untuk khususnya pada pembimbing saya, yakni Pak Dr. Syamsul Hidayat, yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan sedikit menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Toleransi Beragama menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Perkenalkan, nama saya Fadli Alan Najmi Asgaf, NIM D100160037. Baiklah, mengapa penelitian ini menarik? Yang pertama yaitu toleransi beragama. Suatu perbuatan yang sangat penting diterapkan oleh masyarakat yang beragama. Yang kedua, mufasir yang memiliki corak tafsir al-adabi ijtimai. Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir yang memiliki corak penafsiran adabi ijtimai, sebuah corak yang memperhatikan aturan-aturan Al-Quran tentang kemasyarakatan, mengatasi persoalan yang dihadapi umat Islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya secara umum. Latar belakang. Memahami fungsi agama merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluknya. Semua itu disebabkan oleh kesibukan hingga saat ini terlihat kurang baik. Agama sering dipandang dengan kacamata yang suram dan keras. Berbagai perbuatan negatif yang dapat merugikan sesama. Bahkan agama dipandang sebagai jalan kekerasan dan ujung-ujungnya diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahun 2019, Lembaga Hak Asasi Manusia menemukan 31 kasus intoleransi, pelanggaran hak KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan, didominasi oleh pelarangan terhadap ritual, pengajian, ceramah, atau pelaksanaan kepercayaan agama. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah perusakan terhadap rumah ibadah. Berkaitan dengan tema di atas, peneliti ini memusatkan pada prinsip keberagaman atau toleransi beragama menurut Tafsir Al-Misbah karya mufasir Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana prinsip toleransi dalam Al-Quran menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, memahami prinsip toleransi beragama dalam Al-Quran menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Manfaat teoritis,
untuk memperkaya hazanah keilmuan keislaman, terutama dalam ruang lingkup toleransi dalam beragama, memahami penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah tentang ayat toleransi. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu memberikan bantuan pemikiran mengenai prinsip toleransi beragama menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, kajian pustaka. Skripsi Abdul Rahim yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufasir Indonesia. Ia menjelaskan keurgensian dari sikap toleransi. Ia mengutip surat Al-Hujurat ayat 13 yang memaparkan bahwa kemajemukan adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Bahkan kemajemukan dan pluralisme menjadi sebuah doktrin penting dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, skripsi yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama pada Lembaga Pendidikan Non-Muslim, karya Siti Rizky Utami, mahasiswa program studi PAI YIN Salatiga. Ia menjelaskan tentang konsep toleransi dalam Islam, yakni yang pertama, mengakui kepercayaan yang diyakini orang lain, menghargai keyakinan yang dijalankan orang lain, tidak keberatan di dalam perbedaan, dan saling mengerti satu sama lain. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Kesatuan Bangsa, karya dari Leli Nisfilia. Ia membahas tentang bentuk-bentuk toleransi. Toleransi beragama yakni toleransi yang berhubungan dengan suatu keyakinan atau yang dikenal dengan toleran terhadap akidah orang lain. Selanjutnya, toleransi sosial, yakni toleransi yang bertujuan terhadap kemasyarakatan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba ingin melanjutkan dan menambahkan sedikit dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para akademisi. Peneliti mencoba sedikit menambahkan prinsip-prinsip yang seharusnya tidak dilupakan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan yang beragama. Kajian teori. Pengertian ilmu tafsir. Menurut para ulama, tafsir berasal dari berbagai kata, yaitu al-fasr yang artinya menerangkan, menjelaskan, dan merinci. As-safar yang digunakan untuk menampakkan sesuatu yang konkret tetapi bersembunyi melalui penglihatan secara kasat mata. Maka, secara istilah, ilmu tafsir ialah ilmu yang membahas perihal maksud Allah Subhanahu wa taala sebatas daya tangkap yang dimiliki oleh manusia. Ilmu ini meliputi makna dan maksud Allah dapat diketahui oleh manusia. Sudah 7 menit loh waktunya. Dipersingkat. Langsung metode dan temuan-temuan aja. Metode penelitian. Peneliti mengambil jenis penelitian literary research atau perpustakaan, yakni usaha dalam mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan berbagai literatur perpustakaan, yaitu sumber data. Sumber data primer yaitu tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Sumber data sekunder yaitu jurnal, skripsi, dan karya dari tokoh yang membahas tentang tema toleransi. Metode pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian literary research atau perpustakaan. Dengan demikian, data yang dibutuhkan adalah dokumen yang sesuai dengan pembahasan. Dengan dukungan dokumen tersebut, maka pengumpulan data merupakan dokumentasi yang memiliki fungsi untuk mencari dan membandingkan dari berbagai sumber data yang ada agar mendapatkan data yang diperlukan untuk mengetahui masalah dalam penelitian. Metode analisis data. Peneliti akan menggunakan metode yaitu mencoba menganalisis secara mendalam dan mencari inti dari pemikiran Muhammad Quraish Shihab, lalu mengambil kesimpulan yang dengan demikian dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan. Biografi, nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Lewati biografi.
Selanjutnya penafsiran Quraisy terhadap ayat toleransi. Ayat pertama yakni surat Al-Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'um bainana wa bainakum anna na'budu illallah wa la nusyrik Kalimatin sawa'in. Salah tulis itu. Wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi wa in tawallaw faqulu syhadu bi annana muslimun. Yang artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Tafsiran. Pengakuan kalian tentang eksistensi kami sebagai seorang muslim, walau keyakinan kita berbeda, menuntut kalian agar membiarkan kami melakukan tuntunan agama kami. Karena yakini kami telah mengakui eksistensi kalian tanpa meyakini apa yang kalian yakini. Dengan demikian, kami mempersilahkan kalian untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama kalian. Ayat kedua, langsung kesimpulan. Oh, iya. Kesimpulan. Yang pertama, Allah tidak membenarkan sikap keterpaksaan manusia dalam memeluk suatu agama. Allah hanya menginginkan seorang memeluk agama karena rasa damai. Karena ia percaya kepada manusia memiliki kemampuan untuk berpikir agar memilih mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, dalam hal toleransi, sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengedepankan sikap toleran terhadap sesama. Tapi, ada yang perlu digarisbawahi, yakni toleransi yang tidak berlebihan atau dengan kata lain, ada batas tertentu yang harus diingat. Kita toleransi tanpa mengorbankan akidah, kita berakidah tanpa mengorbankan toleransi. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pemaparan pokok si antum. Sebelum diserahkan kepada para penguji, saya tanya sedikit karena sudah membimbing, meskipun mungkin masih banyak kekurangannya, nanti bisa disempurnakan atau diberikan saran-saran oleh para penguji. Yang pertama, penelitian tentang Pak Quraisy itu kan sudah banyak. Kenapa Anda milih Pak Quraisy? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ya, Pak. Silakan dijawab. Saya dulu sudah tanya, sekarang saya tanya lagi, kenapa milihnya Pak Quraisy? Sementara dan tentang Pak Quraisy sudah sangat banyak. Baiklah, terima kasih Mas Samsul atas pertanyaannya. Di sini peneliti bertujuan mengapa peneliti mengambil mufasir Indonesia yakni tafsir Quraisy karena menurut peneliti sendiri corak yang digunakan oleh Muhammad Quraisy yakni corak adabi ijtimai, yakni dalam tafsir dia menjelaskan makna atau kemukjizatan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Terus dari segi coraknya ia lebih mengedepankan kemasyarakatan. Nah, kenapa saya mengambil mufasir ini? Karena tema yang saya angkat saat ini adalah toleransi beragama, yang mana toleransi beragama ini secara tidak langsung di dalamnya masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam,
Jadi itu Pak. Iya, apa namanya tentang adabi istimai sebenarnya kan tidak hanya Pak Kures. Kalau melihat tafsir Indonesia ya ada Buya Hamka itu juga dengan Al Azharnya itu juga ini juga sangat memiliki teks tentang toleransi ya. Kalau pemikiran-pemikirannya ada pemikiran yang bersifat individual, beliau yang ada di dalam tafsir. Oh ya. Alasan kedua ya Pak. Majelis Ulama Gimana Pak? Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Pak Samsul. tafsir Buya Hamka itu kan juga ada biistimai Al Azhar itu, dan beliau punya pengalaman praktek dan pemikiran ya dalam masalah toleransi. Ya. Ketika beliau menjadi ketua umum MUI, pernah memfatwakan haramnya Natal bersama, dan Presiden meminta agar fatwa itu dibatalkan atau dicabut. Tetapi beliau tidak mau. Daripada mencabut fatwa, mending beliau mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Majelis Ulama. Ini menarik justru kalau untuk dikaji gitu ya. Di satu sisi beliau sangat toleransi. Ada cerita dari putra beliau, Afif Hamka, kalau waktu Natal beliau kirim makanan kepada tetangga-tetangganya agama Kristen. Begitu juga waktu Idul Fitri. Artinya beliau itu secara kelembagaan yang membina masyarakat dibedakan dengan secara pribadi individual ketika hubungan personal dengan masyarakat yang non-muslim yang berada di tetangganya. Coba gimana coba? Kenapa kok tidak Buya Hamka misalnya dipilih? Baiklah. Di sini alasan peneliti mengambil Quran Shihab karena sejauh peneliti belajar, saya melihat sosok Quran Shihab ini beliau sangat sering gitu menyampaikan entah itu dari sebuah ceramahnya atau bukunya itu secara tidak langsung peneliti menyimpulkan bahwa si Quran Shihab ini beliau sangat fokus gitu untuk membahas khususnya tema toleransi gitu Pak. Baik. Saya ingin bertanya yang lain. Apa keistimewaan penafsiran Quraish Shihab tentang toleransi ini? Keunggulan dari Pak Quraish tentang penafsiran mengenai toleransi apa? Gimana Mas? Ya Pak. Dengar nggak suara? Dengar Pak. Ya. Jadi
kelebihan dengan tafsir-tafsir yang lain, misalnya itu tafsir yang lain yang ada di Indonesia, sehingga Fadli memilih Quraisy Shihab itu keunggulannya apa dalam masalah penafsiran? Baiklah, terima kasih. Sebelum saya mengambil tafsir Al-Misbah, saya sebelumnya mencoba membaca karya-karya tokoh lain atau karya mufassir lain seperti Buya Hamka. Suaranya double ya? Ya, Pak? Suaranya double ini. Suaranya kok double, jadi nggak jelas didengar. Mungkin mikrofon yang satunya dimatikan. Jelas, Pak? Ya sudah. Baiklah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi alasan selanjutnya kenapa tafsir Al-Misbah ini sangat istimewa menurut saya ketika membahas toleransi beragama, karena sebelum saya mengambil tafsir ini, saya sudah coba membaca karya-karya tokoh mufassir lainnya, entah itu mufassir klasik atau mufassir modern, Pak. Jadi kelebihan dari tafsir Al-Misbah ini karena dalam penafsirannya ia sangat mendetail atau sangat dalam gitu, Pak, dalam menafsirkan khususnya tema toleransi ini. Kalau saya bandingkan dengan mufassir lainnya, beliau itu tidak sangat mendalam dalam kalau bahasa saya, mufassir lain itu sedikit memberikan analisis mengenai tafsiran ayat yang dia bahas. Kebanyakan kalau saya lihat seperti Al-Munir, terus apa kemarin. Jadi para mufassir itu kebanyakan beliau memberikan banyak riwayat gitu, riwayat dari mufassir sebelumnya gitu. Jadi kebanyakan mufassir lain itu mengambil pernyataan dari mufassir sebelumnya gitu, Pak. Tidak seperti Muhammad Quraisy Shihab yang saya baca, beliau banyak memberikan analisis, memberikan penafsiran dari pemikirannya sendiri. Begitu, Pak. Samsul. Cek Samsul. Tafsir apa saja yang menjadi rujukan utama Pak Quraisy Shihab? Halo? Ya, Pak. Dengar nggak suara saya? Jelas, Pak. Oh ya. Tahu nggak yang paling banyak mewarnai Pak Quraisy tafsir apa? Baik, Pak. Untuk masalah ini mungkin saya mohon maaf karena kurang mendalam untuk membahas mengapa atau dari mana akal pemikiran Quraisy Shihab ini, Pak. Ya, itu sebenarnya bisa dibaca dari buku tafsirnya itu. Kan beliau sering menyebut nama yaitu Ibnu Asyur, banyak sekali beliau menyebut Ibnu Asyur, kemudian juga Bintu Syati. Itu saya kira yang mungkin banyak mewarnai di samping tafsir-tafsir yang lain. Terakhir ini untuk
bab 4 itu judulnya bukan hanya pembahasan harusnya. Dulu sudah saya sampaikan. Bab 4 itu kan isinya tentang hasil penelitian dan pembahasan atau analisis. Maka judulnya, lazimnya itu hasil dan pembahasan. Ingat, saya ingatkan itu. Kok belum diperbaiki. Hasil dan pembahasan. Hasilnya ada biografi Pak Kures, ada tentang karyanya, tentang ayat-ayat toleransi dalam tafsir Pak Kures dan tafsirannya gitu ya. Itu kan hasil. Kemudian bagian yang berikutnya yang sudah pada prinsip-prinsip toleransi dan sebagainya itu mungkin sebagai analisisnya atau pembahasannya. Jadi judul besarnya itu harusnya bab 4 hasil dan pembahasan. Kalau kita memakai struktur atau sistematika yang semacam itu. Tapi bisa juga bab 4 itu judulnya tidak hasil dan pembahasan, tetapi materi yang ada di dalam bab 4 itulah diringkas kemudian jadi judul. Jadi yang dijadikan judul adalah materinya, bukan bingkainya. Nah, tapi nggak apa-apa, kan di pedoman juga bisa pakai bingkainya, yaitu hasil dan pembahasan. Kalau bab 3 itu metode penelitian, kalau bab 2 itu kajian teori atau landasan teori. Gitu. Kalau bab pertama pendahuluan. Jadi bab 4 mestinya bukan hanya pembahasan, tapi hasil dan pembahasan. Saya kira begitu dari saya. Dipersilakan kepada para penguji. Mungkin dimulai Dr. Andri Nirwana dulu. Sebagai sekretaris sekaligus penguji. Nanti penguji utama paling belakang. Pak Andri, silakan Ustadz Andri. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati dan kami muliakan guru kami, dekan kami, Bapak Dr. Syamsul Hidayat Magi, kemudian yang kami muliakan Pak Ketua Prodi kami, yaitu Bapak Suharjianto MAG, kemudian yang kami hormati Saudara Fadli Alan Najmi Asgaf yang hari ini bersama kita dalam mempresentasikan membahas tentang kajian toleransi beragama. Mungkin mic-nya dimutkan aja. Mic. Ya. Baik, tadi sudah ini, dan tentunya ini adalah karena berdekatan. Dua perangkat berdekatan, mikrofonnya salah satu saja. Kodol. Kalau enggak, pengeras kecilkan, pengeras suara yang lain kecilkan. ya baik Ustaz. Oke, yang
Ada pengeras suara yang lain nggak itu? Dikecilkan aja. Kalau kita tidak ada masalah. Oke, baik ya. Oke, baik. Begini, Saudara Fadli, toleransi beragama menurut Syihab ya. Yang pertama mungkin daripada saya ya, izin untuk share screen, Ustaz. Fadal. Langsung bisa itu, sudah jadi co-host. Ya, share screen, izin share screen sebentar. Langsung aja, bisa itu langsung. Iya, Ustaz. Nah, ini yang bisa kita lihat di di layar kita bersama kan. Tadi pagi saya coba otak-atik ya, cari judul ini. Nah, ternyata yang pertama, apakah Saudara Fadli ada lihat di Google Scholar atau Google Cendekia apa yang sudah dibuat oleh orang? Ada belum pernah lihat situs ini? Site ini belum pernah lihat? Pernah lihat. Situsnya pernah lihat. Oke, baik. Ini permasalahannya, apa yang kita bahas hari ini ternyata itu sudah dibahaskan oleh yang tahun 2019 ini. Ini yang saya lihat, apa yang dibahaskan itu adalah hampir kena dan sepertinya tidak bisa menghindar ya, tidak bisa menghindar. Atau mungkin kalau belum dibaca atau dilihat ini, kira-kira dugaan mungkin pemikirannya sama gitu. Pikirannya ya, walaupun sebenarnya kita tidak mengambil tapi pemikirannya seperti sama ya. Ini judulnya seperti itu, cuman di sini tokoh yang dikaji pun sama, materi yang akan dibahaskannya itu sama, tokohnya Syihab, kemudian ayat-ayatnya pun hampir sama. Ini bagaimana pembelaan Saudara Fadli ya terhadap kondisi ini, karena ini bisa langsung dilihat pada site, pada Google Cendekia, terutama nanti kalau kita nanti repository ya untuk pustakaan daripada ini kita publiskan skripsi ini, maka ini akan seperti sama iramanya ya. Nah, coba kita perhatikan ini. Udah diturnitin belum itu? Oh iya, turnitinnya ada Mas. Ada Fadli. Mana? Hasil turnitinnya ada nggak? Hasil turnitinnya ada nggak? Berapa persen? Kemarin yang sini tidak ada kan punya satu harusnya. Yang asli kan ada berapa? Yang diserahkan kan fotokopinya. Ya baik, kalau mungkin ada turnitin bisa terhindar ya, bisa terhindar, terutama ini masalah misalnya 5 kata yang sama, maka akan terdetek langsung sama. Nah ini mungkin PR besar bagi Saudara Fadli untuk merombak habis baik pemikirannya atau judulnya secara saya mungkin ada tawaran, ada solusi ya. Mungkin saya lihat ketika di sini sepertinya bagus seperti apa yang sampaikan Pak Ketua tadi ya. Jadi ini kan toleransi beragama itu kan lebih kepada sosial, ada ijtimai ya. Jadi saya pikir mungkin nanti waktu publikasi ya, waktu nanti skripsi ini, penelitian ini dibuat dalam artikel kemudian dipublikasikan, itu
saran judul dari saya mungkin toleransi dalam perspektif tafsir adabul ijtimai. Nah, saya lihat di sini nggak ada yang bahas itu, ya, nggak ada yang bahas itu. Nah, tapi nanti seperti Pak Ketua bilang, ya, Pak Dekan bilang, bahwasanya nanti coba diambil apa namanya pemikiran daripada Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ya. Buya Hamka dia memang betul-betul seperti apa ulama oposisi, dia tidak apa namanya yang memang bagus. Ulama itu harus beroposisi terhadap pemerintah. Nah, ini bagus, jadi pemikirannya jernih murni. Nah, bukan dalam artian saya mengatakan bahwa ulama itu harus afiliasi kepada pemerintah, tidak, tapi memang dalam kondisi yang beroposisi, ya, seperti Buya Hamka terhadap Soekarno, itu merupakan suatu apa namanya kemurnian dalam mengatakan pendapat berbasiskan Islam tentunya. Nah, ini nanti tolong disesuaikan, ya, dicari solusi bagaimana dalam publikasi, terutama ini kan kita belum publikasi ceritanya, tapi kita ini walaupun mungkin ada yang nonton di YouTube ini, ya, hari ini semacam bagaimana cara nanti supaya terhindar daripada judul yang overlapping dengan judul yang lain. Nah, itu apa namanya saran saya. Jadi paham, ya, saya sampaikan. Ya, Ustaz? Judulnya sudah dekat sekali, kemiripannya dekat sekali itu. Makanya harus tulisin. Kalau enggak tadi dirubah tadi. Betul, Ustaz. Nah, yang berikutnya mungkin nanti setelah ini akan Pak Anto akan menyampaikan yang lebih detail, lebih rinci, ya. Iya, jadi yang berikutnya itu mungkin pada biografi ini. Apa kepentingan biografi dalam penyampaian landasan teori hukum? Coba Pak, apa alasan, apa kepentingan biografi dalam penyampaian ataupun dalam kajian perpustakaan, ya? Ini kan kajian pemikiran tokoh, ya. Apa kepentingannya kita menyebutkan biografi tokoh di hasil, ya? Coba jawab. Yang di kajian teori, enggak, di hasil itu kita mengangkat cerita dari 21 ke 26, berarti ada sekitar 4 halaman cerita tentang bagaimana kehidupan Yosef. Kepentingannya atau urgensinya apa? Urgensi dalam kita membahas biografi itu apa? Ya, halaman 21 sampai 26. Apa kepentingannya kita bahas biografi dalam penelitian? Terima kasih. Ini saya mengikuti kriteria skripsi IPB, Pak. Oke. Jadi bahasannya ada 3 poin. Oke. Poin A itu biografi pasien. Oke. Kemudian poin B itu tafsirannya. Ya. Kemudian yang C analisis. Oke. Baik, mungkin kalau saya sarankan, ya, mungkin bagusnya di situ apa namanya langsung kepada mungkin ada pendapat publik, opini publik beliau tentang toleransi beragama. Kiranya seperti bulan 12 ini kan nanti kan ada perayaan Natal dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada opini publik yang bisa diangkat di situ. Jadi itu lebih memperkuat ketika kita mengkaitkan dengan ayat. Jadi kita lihat apa relasi pemikiran opini publik beliau dengan apa yang ditafsirkan, itu cocok nggak? Selaras tidak? Itu lebih menarik di situ. Ya, oke. Yang terakhir mungkin, ya. Ini saya paling risih kalau lihat artikel itu ada ibit-ibit, ya. Karena zaman sekarang tidak ada lagi ibit-ibit itu, ya. Tolong disesuaikan dengan panduan, ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Ustaz atas waktunya, ya. Syukran. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Dr. Andri. Saya kira bagus masukan-masukannya, apalagi setelah ditemukan judulnya Pak Badarur Rahman ini memang ya boleh dikatakan sama persis, ya. Nanti bisa terindikasi plagiasi gitu, ya. Meskipun tidak
melakukan plagiasi itu, tapi karena kesamaan itu menjadi masalah. Saya sendiri tidak sempat menelusur kemarin ya. Jadi ini mungkin nanti agak serius ini memperbaikinya terkait dengan ini. Di situ konsep toleransi, walaupun judulnya ada konsepnya, ya, tapi ini penting kita nanti. Silakan berikutnya Pak Anto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara Fadli Al-Najmi. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Samsul sebagai ketua sidang munaqashah pada hari ini. Kemudian yang kedua kepada Ustadz Dr. Andri Nirwana sebagai sekretaris sidang pada hari ini. Dan yang ketiga saya sampaikan selamat kepada saudara Fadli Al-Najmi Asikaf yang telah menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya sampai kepada tingkat hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 untuk dimunaqashahkan, kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan, dan selanjutnya jika ada catatan-catatan tentu akan diminta untuk memperbaiki. Baik, seperti biasa saya sudah membaca catatannya, sudah menjadi catatan sini, saya biasa membaca catatan seperti ini, dan saya akan membacakan saja catatan-catatan. Pertanyaan saya ringan-ringan saja ya, ringan-ringan saja. Yang pertama silakan buka halaman 1, Romawi 1. Ya. Perhatikan judul saudara, toleransi beragama atau toleransi antar umat beragama. Ini pertanyaan saya. Karena tadi sudah ditemukan penelitian terdahulu tentang toleransi beragama. Untuk membedakan secara signifikan akan lebih bagus jika judul saudara itu bukan toleransi beragama. Saya berpandangan beragama itu tidak ada toleransi. Tetapi antar umatnya itu yang toleransi. Kan begitu kan? Karena prinsip agama itu masing-masing pemeluk agama itu ada namanya truth claim. Agamanya adalah yang paling benar dan itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan memang agama mengajarkan demikian. Jadi antar agama itu tidak ada toleransi. Tetapi antar umat beragama di situ Islam mengajarkan tentang toleransi. Ini yang pertama. Saya kira jika saudara mengarahkan judul saudara kepada toleransi antar umat beragama, ini akan keluar dari duplikasi judul yang tadi. Ya, judul yang tadi dari si judul ya. Ini. Kemudian yang kedua masih halaman 1 lagi. Itu ada tertulis program studi atau jurusan? Jurusan. Hah? Mana? Yang di tengah itu apa? Anda baca coba. Skripsi diajukan untuk coba baca. Yang betul yang mana? Iya, kok satu halaman nggak konsisten? Padahal ini nama lembaga. Melihat dari judul yang nggak konsisten, saya kemudian curiga ke dalam banyak yang tidak konsisten, kan begitu kan? Nah, di sini memancing saya untuk membaca semakin cermat begitu, gitu ya. Pertanyaan saya ringan kan? Ringan saja ya. Nah, oke, baik. Halaman Romawi 5, simpel-simpel saja ya. Tolong bacakan moto yang saudara tulis.
Bagaimana? Kemudian pertanyaan saya, apakah moto yang saudara tulis itu ada kesesuaiannya dengan tema skripsi Anda? Di mana letak kesesuaiannya? Karena di sini kan ayat ini membahas tentang kehendak Allah yang dia tidak menginginkan agar manusia ini yang hanya cuma satu. Tapi dia di sini tema Anda apa? Judul Anda apa? Apakah ayat ini menyebut toleransi? Yang spesifik saja. Oke. Pertanyaan Ustadz Samsul tadi, saudara jawab panjang itu tidak ada di skripsi Anda. Itu hanya lesan saja. Padahal yang kita inginkan, Ustadz jawabannya ada di halaman ini, Anda baca aja begitu. Jawaban Anda tadi itu nggak ada di sini, nggak ada ditulis. Nah itu yang jadi masalah. Nah ujian di sini yang diuji adalah yang ditulis, bukan jawaban Anda secara bebas. Tolong nanti jawab dengan menunjukkan ada Ustadz halaman sekian, baca saja. Karena yang diuji adalah yang ditulis, bukan yang ada di, bukan yang jawaban lisan Anda, bukan. Itu ya, baik. Ya kalau nggak sesuai diganti aja begitu. Ya, baik. Halaman 1 sampai 5. Ustadz Adri sudah men-tracer ya tentang penelitian terdahulu ya. Latar belakang masalah mestinya berisi tentang kenapa tema ini menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua, kenapa tafsir Al-Misbah Quraish Shihab yang diteliti sehubungan dengan tema tersebut. Berarti kan sudah ditanyakan Ustadz Samsul. Saudara menjawab. Dan jawaban saudara tidak ada, di tulisan ini itu enggak ada. Yang betul yang jawaban saudara atau yang ditulis di sini. Jika yang betul adalah saudara jawaban di lisan tadi, nah itu belum saudara tulis. Jika yang betul adalah yang saudara tulis, kenapa jawabannya berbeda? Dan berarti latar belakang ini belum menjawab kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Di sini saudara bicara apa? Saudara kan meneliti tentang penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat toleransi beragama. Iya kan? Nah, kemudian di sini saudara bicara tentang apa? Tentang sosiologi umat beragama di Indonesia. Bisa dihubungkan boleh, tetapi core-nya itu kan ada di tafsir itu. Yang kedua, kenapa kok Quraish Shihab? Tadi Ustaz Samsul sudah menyebutkan dengan contoh yang nyata bisa kita rujuk. Kenapa enggak Hamka? Saya enggak tahu Hamka sudah meneliti belum, nanti kita lihat ya, kita telusuri lagi. Ini pertanyaan. Jadi kalau saya lihat ini panjang tapi enggak ada isinya dan bahkan rujukannya pun enggak ada ini. Tulisannya panjang tapi enggak ada rujukannya. Bahkan menyebut hak KBB, hak asasi ini enggak ada rujukannya ini. Oke ya. Baik. Kemudian halaman 8 sampai halaman 11. Enak kan sudah ditulis. Ya. Dalam kajian pustaka 8 ya. Itu seharusnya berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Yang jumlahnya kalau kita tracer tadi itu banyak sekali. Bahkan judul yang sama pun saudara nggak kutip di sini. Itu artinya kajian pustaka di sini, ya, kajian pustaka itu kan penelitian terdahulu. Sedangkan yang ada ambil di sini hanya berapa? Mana? Buku Pak Safi Ma'arif malah hanya 2. Ya, hanya 2 kan? Itu loh. Coba silakan saudara telusuri lagi. Masih jauh sekali ini. Ya.
Baik. Halaman 11 sampai 15. Kerangka teoritik, bukan kajian teori ya. Karena saudara membingkai kerangka teoritik untuk menyusun skripsi ini. Saya mau tanya, apa urgensi pembahasan pengertian, metode, corak tafsir, dan kajian teori di sini? Yang berhubungan dengan tema toleransi. Nggak nyambung-nyambung, kelas. Saudara meneliti tentang metode dan corak tafsir Hamka bukan? Quraisy bukan? Hah? Saudara apakah meneliti metode dan corak tafsir Quraisy? Untuk apa ini masuk dalam kerangka teoritik? Oke. Kemudian halaman 15 sampai 18. Halamannya sudah saya sebutkan, enak banget itu. Baik. Untuk membangun kerangka teoritik sehubungan dengan tema penelitian ini, mestinya peneliti membingkai ruang lingkup dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan toleransi antarumat beragama atau sesuai dengan tema itu. Apakah saudara membingkai itu di sini? Tidak. Sama sekali tidak ada. Artinya kerangka teoritik Anda ini masih, boleh saya sebut masih blank. Belum punya bingkai sama sekali. Itu hanya pengertian toleransi seperti apa, toleransi dalam Al-Quran. Saudara kan meneliti toleransi dalam Al-Quran. Kenapa ini malah? Tapi dalam tafsir, itu adalah. Nah ini. Di situ tadi disebutkan yang penelitian siapa Ustaz tadi? Iya, itu ada prinsip-prinsip dan pokok toleransi beragama. Ada 3 hal itu. Itu bagus itu saudara gali lebih jauh itu. Itu bisa digunakan untuk bingkai teoritik untuk kajian ini. Itulah gunanya penelitian terdahulu. Di samping untuk melakukan positioning di mana penelitian saudara ini supaya tidak overlapping dengan penelitian terdahulu, saudara bisa membingkai teori-teori atau temuan-temuan penelitian terdahulu untuk membangun atau membingkai teori yang akan saudara gunakan yang sekarang. Kan begitu. Ini apa? Betul kan? Jangan-jangan ini sebenarnya belum di ACC sama pembimbing ini, jangan-jangan begitu. Tapi disebutkan disuruh merubah, nggak dirubah tadi ini. Pembimbing sendiri yang bilang gitu. Oke ya. Baik, halaman 19. Sumber primer perlu ditegaskan. Sumber primernya apa ini? Kitab apa? Saya mau tanya, tafsir As-Nisbah itu dicetak sekali atau beberapa kali atau oleh beberapa percetakan? Enggak, saya mau tanya. Dicetak sekali atau sudah pernah dicetak beberapa kali oleh satu percetakan atau beberapa percetakan? Satu kali aja, enggak pernah dicetak ulang. Nah sekarang yang saudara jadikan sumber primer yang mana? Bukan yang itu, yang cetakan mana, cetakan keberapa, dicetak oleh siapa? You tulis di sini. Ingat, itu teks yang menjadi sumber data dari penelitian Anda. Apalagi Prof. Quraisyab sekarang masih hidup. Bukan tidak mungkin nanti ada pengembangan pemikiran atau penambahan lagi jika ada penerbitan selanjutnya. Kan ada kemungkinan itu. Iya, ini harus cerdas. Yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah tulis karya Quraisyab, bukunya itu yang dicetak oleh percetakan mana, percetakan tahun berapa, ya, kemudian kalau buku itu edisi berapa dan sebagainya harus jelas. Karena bukan tidak mungkin nanti dengan percetakan yang lain atau edisi yang lain, halamannya pun bisa berbeda.
Sehingga kutipan itu kan oke. Selanjutnya, sumber sekunder ada penelitian yang sudah dilakukan orang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian tema ini. Sumber sekunder yang saudara gunakan rujuk untuk penelitian ini, penelitian siapa? Sumber sekunder itu penelitian tentang tema. Itu yang paling utama itu. Rujuk itu ke jurnal-jurnal itu. Kita mencari, klik tanya Mbak Google itu langsung twing, langsung muncul semuanya itu. Nah, ini. Ya. Wah, ini catatan saya mendasar semuanya ini dan menurut saya ini belum jadi itu malah. Baik. Halaman 20. Metode pengumpulan data. Saudara bicara apa itu? Metode pengumpulan data mestinya saudara membahas tentang bagaimana proses pengumpulan data yang saudara lakukan. Menetapkan sumber primer itu seperti apa, menetapkan sumber sekunder itu seperti apa. Proses itu yang saudara sebutkan. Ini nggak nyebut itu sama sekali. Oke, yes. Masih halaman 20. Metode analisis data seperti apa yang saudara gunakan dalam penelitian ini? Apa? Mana? Ya bagaimana penelitian analisis deskriptif itu uraiannya seperti apa? Bentuk operasionalnya yang yang akan saudara gunakan untuk menganalisis dari data saudara mengambil ya. Datanya itu saudara ambil dari tafsir Al-Misbah. Bagaimana saudara memilah data itu, memilih ayatnya, mengambilnya kayak apa, kemudian teori apa yang saudara gunakan untuk analisis. Kan begitu. Oke. Ada di situ? Ada? Hah? Ada uraian seperti itu? Enggak. Ada uraian seperti itu? Enggak ada. Jadi yang harus ada, enggak ada semuanya yang saya tanyakan. Baik. Halaman 27 sampai 31. Ya. Baik. Yakin Anda sudah meneliti ini? Yakin? Anda yakin sebuah penelitian yang penelitian literer yang penyajian datanya hanya mengutip 3 kutipan saja? 3 kutipan bukan 3 ayat. Ayatnya boleh hanya 3. Hanya 3 kutipannya. Sebuah penelitian hanya mengutip 3. Nah, ini. Menurut saya belum apa-apa ini, belum apa-apa. Jadi Anda belum. Nah, di sini yang panjang di sini nanti Mas, yang panjang. Yang lain itu simpel-simpel aja. Karena inilah hasil penelitian Anda. Hanya 5 halaman, kutipannya hanya 3. Sebuah penelitian disajikan datanya hanya 5 halaman dan kutipannya hanya 3. Malah numpang lewat penelitiannya. Yakin begitu? Iya. Lihat kutipannya ada berapa? Hanya ada 3. Apa betul begitu? Ini serius sekali. Oke. Jadi saya membaca ini, Allahu Akbar, saya bilang gitu dalam hati saya. Ini belum jadi ini skripsi ini, dipaksa untuk munakasah ya. Ya kan? Hanya 5 halaman dan kutipannya hanya 3 saja.
Wah, ini harus cermat betul studi pustaka itu Mas dalam membacanya dan itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya tulis di sini begini, apakah saudara yakin data penelitian ini hanya 5 halaman? Dan data yang saudara sajikan dirujuk dari mana? Enggak ada rujukannya. Karena kutipannya hanya ada 3 kutipan saja. Sebuah penelitian, data utamanya, sebuah penelitian literer ya, data utamanya hanya mengutip dari buku primernya 3 kutipan saja. Jauh dari ya. Oke. Sekarang halaman 32 sampai 35. Saya mau tanya, saudara itu meneliti tentang apa dan tafsir siapa? Coba lihat itu pada halaman 32 sampai 35 itu apa itu? Apakah itu berisi tentang toleransi dan dirujuk dari Al-Misbah? Enggak ada, sama sekali enggak ada itu. Enggak ada hubungannya dengan Al-Misbah. Harusnya prinsip-prinsip toleransi ya dari Al-Misbah gitu loh, yang ada teliti Al-Misbah. Tapi prinsip-prinsip toleransi ini tidak ada di permasalahan. Pertanyaan penelitian Anda itu enggak ada. Mana ada Al-Misbah? Ya hanya satu, semuanya dari yang lain. Itu loh. Anda meneliti siapa? Yang Anda rujuk ini siapa? Zakiuddin Baidawi, siapa lagi? Hamid Fahmi, Zarkasi, siapa lagi? Hah? Apakah itu Quraisy? Sumber sekunder pun tidak. Kalau itu hantu masuk ini. Gimana? Gagal? Menyambung bulas masuk. Ini yang paling fatal ya. Paling fatal saudara. Ya semuanya fatal. Catatan saya itu semuanya fatal. Kemudian lagi, tadi kan ada bab analisis data. Tunjukkan kepada saya di mana saya bisa menemukan proses analisis data dalam skripsi saudara. Apakah analisis itu di bab tersendiri atau analisis dalam bentuk konten analisis yang menyambut di dalam penyajian data? Ada enggak? Alhamdulillah tidak ada. Sama sekali enggak ada. Datanya aja belum sempurna. Oke? Wah, gimana ini Mas? Jauh sekali Mas. Pertanyaan terakhir. Simpul itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian saudara gimana? Coba bacakan. Ya, bacakan. Bagaimana prinsip toleransi dalam melakukan menurut tafsir Al-Misbah karya Nur Syihab? Terus jawabannya apa di simpul itu? Di simpul itu loh Mas, halaman 36 itu loh Mas. Menjawab pertanyaan itu enggak? Enggak. Apalagi di belakang ini. Prinsip toleransi. Nah, itu yang saudara kutip dari yang luar tadi itu, prinsip toleransi itu. Bukan dari Quraisy. Tapi kesimpulan saudara atas namakan Quraisy. Gitu. Baik. Saya kira itu dari saya ya. Menurut saya skripsi ini belum jadi ya. Skripsi
ini belum jadi dan agak dipaksakan untuk dimunakasakan, dan nanti perbaikannya mulai dari judul sampai isinya itu membutuhkan perbaikan yang agak panjang ini. Saudara bisa dibilang ini menulis kembali. Penelitian saudara belum selesai. Penelitian utamanya itu ada 5 halaman, ada 3 kutipan saja. Sedangkan selanjutnya itu malah nggak ada, bukan diteliti malah disajikan. Oke. Saudara Fadli, Ustadz Samsul dan Ustadz Andri, demikian catatan-catatan yang sudah saya buat ini ya, sudah saya ketik rapi ini. Nanti saya serahkan kepada Saudara Fadli untuk melakukan perbaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi Fadli harus banyak perbaikan ya. Sebenarnya memang proses bimbingannya memang agak berat juga. Jadi apalagi setelah ditelusur oleh Ustadz Andri tadi ada judul yang berdekatan, jadi perlu tapi ada usulan dari Pak Anto tadi, bukan toleransi beragama ya, tapi toleransi antar umat beragama. Itu mungkin bisa meringankan ya, toleransi beragama jadi masalah nanti. Jadi toleransi antar umat beragama. Nah, kemudian tulisan atau pengetikan Al-Qur'annya itu Anda mengetik sendiri atau mengambil dari Quran Inward, Mas? Mengetik sendiri, Pak. Nah, itu nggak boleh itu, Mas. Nah, ngetik sendiri banyak salah. Ya, Pak. Jadi Al-Qur'an itu kalau sekarang kan sudah ada Quran Inward. Kalau perlu diambil yang dari Kementerian Agama itu kan khotnya lebih bagus juga gitu ya. Ya. Jadi ambil dari sana sehingga nggak usah ngetik. Itu kan misalnya yang di moto itu kan salah itu. Yang di moto itu walau sya'a rabbuka la aminu, itu kan salah itu. La amana man fil ardi. Itu salah. Terus tadi kul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin, harusnya sawain. Itu sawaun ya. Ketika bimbingan kan belum ada itu ya. Belum ada ayat-ayat itu atau ayatnya belum diberi harokat dan sebagainya. Dan itu masih file-file online ya, file online, tidak di print sehingga nggak bisa teliti banyak ya. Kemudian yang berikutnya ya tadi ada bab yang harusnya hasil dan pembahasan tapi juga belum tampak. Jadi apa yang dicatat oleh Pak Anto saya kira perlu diperbaiki ya. Perbaikan total ini ya. Judulnya karena ada judul orang lain yang sama maka harus dirubah. Nah, misalnya kalau di sana tadi konsep toleransi konsep toleransi beragama ya. Ya. Nah, nanti di sini toleransi antar umat beragama, Jadi itu harus dirubah judulnya, otomatis isinya juga banyak yang dirubah. Kemudian telusuri kembali Quraish Shihabnya. Memang seharusnya orang yang menulis Quraish Shihab itu harus sudah khatam tafsir Al-Misbah itu juz 1 sampai juz 30. Itu baru bisa meneliti. Jadi kalau skripsinya tentang Quraish Shihab kok enggak membaca tafsir Al-Misbah 30 juz itu ya kurang afdal juga. Meskipun nanti yang dikaji ayat-ayat tertentu, tapi kan tetap ada korelasinya antara ayat satu dengan ayat yang lain yang disebut dengan munasabatul Quran. Ilmu munasabahnya dilupakan apa enggak?
Jadi ulumul Qur'annya jangan dilupakan kalau mengkaji tafsir ya. Ulumul Qur'an ada munasabah, ada asbabun nuzul. Jadi ini banyak sekali yang harus diperbaiki ya. Kemudian analisis dan hasil itu harus ada pilah yang jelas ya. Harus ada pilah yang jelas. Mana itu hasil penelitiannya, mana itu analisis Anda. Nah, analisis Anda baru boleh mungkin mengutip orang lain, tapi pemikirannya Pak Kores harus tampil dulu. Pemikiran Pak Kores harus tampil dulu. Untuk menganalisis boleh mengutip orang lain, tapi orang lain itu harus menulis tentang Pak Kores, menulis tentang toleransi gitu ya. Tadi yang punyanya Pak Badarur Rahman itu malah bisa menjadi rujukan. Jadi mungkin juga kerangkanya boleh, menjadi alat analisisnya juga boleh gitu ya. Jadi itu ini belum lagi yang naskah publikasinya ya. Naskah publikasinya juga perlu dirombak ya. Jadi ini sudah berapa kali rombak ya. Kemarin belum seperti ini sudah relatif lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi mungkin perlu namanya naskah publikasi itu jangan sama dengan yang penelitiannya. Naskah publikasi itu kan menyerap, meringkas, namanya ringkasan itu ketika bicara tentang tafsir Hamka tentang toleransi itu narasinya yang mendalam, padat gitu. Tidak lagi menampilkan antara ayat dan penafsiran, tapi menyatu. Gitu. Jadi Pak Kores tentang apa? Seperti yang ada di dalam penelitian Anda ini. Pak Kores tentang toleransi beragamanya itu tidak lagi per ayat, tapi pokok-pokok pikirannya apa baru dirujuk ayatnya, kan begitu. Di naskah publikasi itu mestinya begitu. Jadi pokok-pokok pikiran tentang toleransi Pak Kores itu apa? Toleransi antar umat beragama itu apa? Baru itu poin ini landasannya ayat mana, poin ini landasannya apa, dan itu penjelasannya seperti apa. Itu untuk di naskah publikasi misalnya seperti itu. Yang di dalam laporan penelitiannya pun mungkin juga misalnya seperti itu. Atau bisa juga seperti yang ada di laporan itu, tetapi misalnya surat Al-Imran 64 itu poinnya apa? Surat ayat surat Yunus 100 sampai 99 sampai 100 itu poinnya apa? Surat Kafirun ayat 6 itu poinnya apa? Itu yang belum begitu tampak di situ ya. Saya kira ini sebagai catatan, memang ini sangat banyak yang harus diperbaiki. Nanti saya masih ada satu lagi yang rumit juga itu Pak Anto. Nanti perbaikannya banyak juga itu anak Magelang itu. Karena memang agak susah itu proses bimbingannya. Saya dapat yang sulit-sulit kebetulan. Alhamdulillah. Kira begitu. Ini yang nilainya saya kirim ya Pak Andri ya. Di pending aja Ustaz. Ya, tapi ya. Nilai sudah bisa saya kirim itu. Ya kirim Pak Andri ya. Iya, nilai saya nanti kita inikan Ustaz. Kita pending aja nilainya dulu. Biar diumumkan ya, oleh Pak Andri ya. Kalau online begitu, kalau online memang tidak diumumkan di sini, tapi di pending mungkin bisa beberapa jam, atau pindah hari juga bisa. Ya. Kira begitu.
Ini sebentar lagi. Kalau nilai Ustaz Samsul sudah siap, saya kira bisa dikirim Ustaz Andri nanti hari Ya, ini juga kita ini bisa siap, umumkan. saya kirim ke Pak Andri. Ya, ya. Saya kirim ke WA Pak Andri. Ya, karena kami Sudah ada di kantor berdua ini ya. Ya. Ini kan sebentar lagi harus gabung dengan universitas. Ya, ya betul. Saya mau buka acara juga ini, ada seminar webinar anak IPT ini. Ya. Kalau yang Samsul, ya, kita tutup dulu. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Mas Fadli, ya bagaimanapun diucapkan selamat, tetapi masih banyak perbaikan ya. Apalagi ditemukan di jurnal ada tulisan Pak Badarur Rahman yang sangat berdekatan, kalau nggak ada perbaikan nanti dikira duplikasi atau plagiasi. Maka tadi salah satu alternatifnya kata toleransi beragama menjadi toleransi umat beragama itu nanti, tapi tentunya isinya agak berbeda. Atau yang diusulkan oleh Ustadz Andri itu lebih berat lagi kelihatannya. Saya kira begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.